Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaiannya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Kak Citra dan Kak Riris. Kak Riris. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan di ibadah online hari ini. Yuk kita siapkan hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biar selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Yuk adik-adik, tetap sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Katakan lebih sungguh lagi. Selamat pagi Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biar selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biar selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biar selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biar selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita mau menyembah adik-adik lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyembah Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus ketiganya yang esa. Kami mengucap syukur sebab Engkau sangat dan teramat baik buat kami Tuhan. Kami berada saat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh beribadah, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami. Buat adik-adik yang sedang sakit saat ini, yang tetap beribadah online, Tuhan boleh jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Roh Kudus bekerja di tengah kita semua, baik kakak yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, jangan duduk dulu. Ayo masih bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Yuk kita menari bersama-sama. Ayo kita goyang sama-sama. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeay, 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 yeay. Bekerja, berkarya bagi kamu
jadi belum capek. Ayo kalian yang di rumah lebih semangat lagi ya. Boleh tepuk tangan dulu kali ya Kak? Iya betul. Katakan sama-sama ya adik-adik. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi adik-adik ya. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya adik-adik. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Masih semangat gak Kak? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Sekali lagi. Apa kabarmu? Dahsyat. Ayo adik-adik, masih memuji Tuhan kitanya. Jangan lelah ya, kita masih. Oke Kak. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Oh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Oh, Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Oh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. 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 Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. Oke, luar biasa Kak. Yes. Oke
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengar salah satu dari teman kita yang akan mendoa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih boleh beribadah walau secara online. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GPI Pangkalan Jati, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga berdoa untuk Oma Susi dan keluarga, Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan, perlindungan dan kekuatan. Dan kami juga berdoa kepada kedua wakil gembala kami, berkati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa berkati juga kakak sekolah minggu supaya mereka boleh mengajar kami walaupun kami sekolah minggu secara online. Juga tolong dan berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami makin taat dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, berkati dan lindungi bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintahan yang tingkat terendah. Biar kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami mengatasi COVID-19 ini dan negara kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik sama-sama, aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sungguh-sungguh lagi katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Layakanlah seluruh
Jadi lipat tangan, tutup matanya. Kak Riris akan berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau masih boleh memberikan kami kesehatan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya apa yang disampaikan oleh kakak kami dapat kami mengerti dengan baik Tuhan Yesus. Bapa kami berserah Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Amen. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak yakin kalian masih punya semangat, sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya. Dengan judul Paulus dan Silas di penjara, kuasa untuk bersukacita di tengah kesukaran atau kesulitan. Diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai 40. Siapakah Paulus dan Silas adik-adik? Mereka adalah rasul adik-adik, orang yang suka mengabarkan Injil atau memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, ada yang masih ingat gak Paulus itu siapa sih? Ayo, ada yang masih ingat gak? Nah, Paulus dulunya adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ia lalu bertobat adik-adik dan menjadi pengikut Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Nah adik-adik akan minta duduk yang manis ya, tenang. Kita akan menonton tontonan berikut ini. Paulus dan Silas pergi ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu mereka tinggal beberapa hari. Paulus dan Silas keluar pintu gerbang kota. Mereka menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembayang yang sudah mereka duga ada di situ. Pada suatu kali, Paulus dan Silas pergi ke tempat sembayang itu. Mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan Silas dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi, keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik, sudah menonton video tayangan tadi adik-adik? Nah, tadi Paulus dan Silas pergi ke kota mana adik-adik? Betul, Filipi. Di sana mereka bertemu seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu adik-adik adalah roh jahat, roh yang bukan berasal dari Tuhan adik-adik. Nah, hamba perempuan ini mempunyai tuan yang mengharapkan bahwa dari hasil tenungan perempuan ini mereka mendapatkan penghasilan yang besar, uang yang banyak adik-adik. Hamba perempuan ini mengikuti Paulus dan Silas beberapa hari lamanya adik-adik. Nah, karena tidak tahan, Paulus pun akhirnya mengusir roh tenung itu dari tubuh perempuan tersebut. Nah, oleh karena Paulus mengusir roh tenung dari hamba perempuan itu adik-adik, tuan-tuannya pada marah adik-adik. Karena kalau roh tenung itu diusir dari hamba perempuan itu, mereka kehilangan penghasilan yang besar adik-adik. Lalu tuan-tuan dari hamba perempuan tersebut menyuruh untuk menangkap Paulus dan Silas adik-adik, dan menyuruh Paulus dan Silas untuk dibawa ke
pada penguasa yang ada di kota Filipi adik-adik. Paulus dan Silas pun dipenjara adik-adik. Mereka dimasukkan ke ruang yang paling tengah. Mereka dibelenggu adik-adik. Tidak bisa bergerak. Ya adik-adik ya. Tapi dalam keadaan tidak enak, dipenjara, dibelenggu adik-adik, mereka nggak mengeluh, mereka nggak marah sama Tuhan adik-adik. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan adik-adik. Sehingga puji-pujian dan doa yang mereka naikkan didengar oleh orang-orang hukuman lain yang ada di pada penjara itu adik-adik, yang ada di dalam penjara tersebut adik-adik. Nah, Paulus dan Silas diawasi adik-adik oleh kepala penjara adik-adik. Nah, kepala penjara ini adik-adik ditugaskan untuk mengawasi Paulus dan Silas adik-adik. Diperintahkan oleh para penguasa untuk mengawasi Paulus dan Silas adik-adik, supaya mereka tidak kabur adik-adik, tidak melarikan diri adik-adik, supaya tetap di penjara. Nah, suatu mujizat terjadi adik-adik di tengah malam. Terjadi gempa bumi yang dahsyat adik-adik, sehingga sendi-sendi penjara pun runtuh adik-adik. Kepala penjara mengira Paulus dan Silas melarikan diri. Dia ingin membunuh dirinya adik-adik. Tetapi Paulus mencegah ia untuk membunuh dirinya sendiri adik-adik. Karena Paulus dan Silas dan orang-orang hukuman lain tidak kabur adik-adik, tidak melarikan diri adik-adik. Nah, keadaan yang seharusnya enak untuk Paulus dan Silas mereka untuk kabur, melarikan diri, mereka tidak menggunakan hal tersebut adik-adik. Mereka tidak melarikan diri. Namun mereka mencegah kepala penjara tersebut untuk tetap hidup adik-adik, tidak jadi bunuh diri adik-adik. Nah, keadaan yang tidak enak itu yang tadi di penjara menjadi keadaan yang luar biasa adik-adik. Kenapa? Kepala penjara tersebut oleh karena Paulus dan Silas dia diselamatkan adik-adik, dibaptis. Ia dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dari keadaan yang gak enak menurut Paulus dan Silas adik-adik, menurut kita juga ya adik-adik ya, mana mau adik-adik kita di penjara ya adik-adik ya, gak enak, keadaan yang gak enak. Tetapi dari keadaan yang tidak enak tersebut mengakibatkan terbukanya jalan keselamatan untuk kepala penjara dan seisi rumahnya. Ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi dirinya dibaptis beserta seisi rumahnya adik-adik. Nah, dari Paulus dan Silas kita dapat mengambil pelajaran bahwa di tengah keadaan yang tidak enak adik-adik, tengah sulit, sukar, di penjara, mereka tidak mengeluh, mereka tidak marah-marah sama Tuhan adik-adik. Tapi mereka bersuka cita, mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, sehingga mujizat pun terjadi adik-adik. Tadi apa? Terjadi gempa bumi, sendi-sendi penjaranya runtuh adik-adik. Yang kedua adik-adik, kepala penjara adik-adik yang tadinya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, oleh karena Paulus dan Silas ya, Paulus dan Silas itu tidak jadi melarikan diri adik-adik ya, tetapi oleh karena Paulus dan Silas itu bersikap baik adik-adik, mencegah ia untuk bunuh diri adik-adik ya. Nah, jalan kebenaran keselamatan itu diberitakan kepada kepala penjara tersebut adik-adik, yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, dia menjadi percaya Tuhan Yesus. Injil keselamatan diberitakan kepada kepala penjara tersebut adik-adik. Nah, yang ketiga, di tengah kesulitan, di tengah kesukaran adik-adik, Paulus dan Silas tidak lupa berdoa, tidak lupa menyanyikan puji-pujian sama Tuhan adik-adik. Mereka tetap bersuka cita adik-adik, mengucap syukur atas apa yang mereka alami. Biarlah adik-adik di tengah kesulitan,
kesukaran sekarang adik-adik ya. Pandemi dari tahun 2020 Maret sampai sekarang pasti ada hal yang gak enak yang kita alami adik-adik. Mungkin adik-adik terbatas untuk kesana kemari bertemu teman, belajar online di rumah, bosen ya. Mungkin ada adik-adik juga yang pernah sakit ya. Tetapi di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, marilah kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, bersukacita karena Tuhan Yesus sangat baik sama kita, sama keluarga kita. Walaupun di tengah kesukaran pandemi COVID ini adik-adik, kita masih dipelihara Tuhan adik-adik. Dan jangan lupa selalu mengucap syukur adik-adik, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Bahkan kalian bisa mesbah keluarga bersama keluarga kalian di rumah adik-adik. Alangkah harap kalian bisa melakukannya di kehidupan kalian sehari-hari adik-adik. Nah adik-adik, selesai firman Tuhan pada hari ini, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami selalu belajar Bapa, kami ingin belajar mengucap syukur Bapa dalam segala hal, bahwa Engkau sungguh baik terhadap kami Bapa. Di tengah kesukaran, di tengah kesulitan yang kami alami, walaupun tidak enak, kami terus Tuhan belajar untuk mengucap syukur, berdoa, memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Bapa, berkati adik-adik kami, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan saat ini, Engkau lebih tahu. Berkati pendidikan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, apapun yang orang tua mereka kerjakan, usahakan kiranya Kau berkati dengan berlipat kali ganda. Untuk orang-orang yang saat ini Bapa, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami penderitaan Bapa dimanapun berada, yang mengalami kesulitan ekonomi, kiranya Kau berkati, hiburkan dan juga pulihkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Shalom adik-adik. Waktunya kita membuat kreativitas ya. Yuk kita siapin yuk alat dan bahannya. Kita siapin kertas HVS, lalu kita siapin juga kertas origami, gunting, lem dan spidol. Pertama-tama kita lipat dulu jadi 2 bagian kertas putih atau kertas HVS, atau boleh juga ya pakai kertas koran atau kertas apapun yang bekas yang ada di rumah. Nah, kita lipat bagi 2 seperti ini, lalu di bagian ujungnya kita langsung akan gunting pakai gunting. Nah di bagian ujungnya kita langsung gunting deh berbentuk setengah lingkaran. Nah adik-adik yang kelas kecil, kelas batita balita, minta bantuan papa mama ya atau kakak. Nah seperti ini hasilnya. Setelah itu kita lipat hasil guntingan tadi jadi bentuk kerucut seperti ini. Nah, lalu di bagian ujungnya kita strapless. Setelah itu sisanya tadi kita buat telinganya. Wah, mau bikin apa nih Kak Riris? Kok pakai telinga ya? Wah, penasaran gak adik-adik? Nah, kita potong 2 nih. Oke. Nah, setelah itu kertas origami kita potong juga berbentuk telinga tapi yang lebih kecil dari kertas potongan putih tadi ya. Kita lipat dulu bagi 2. Kemudian kita gunting, tapi jangan sama di lipatannya ya adik-adik. Nah, seperti ini dia. Lalu kita gunting menyerupai potongan putih kecil tadi adik-adik.
Oke, kita potong deh. Kita gunting. Nah, lalu kita tempelkan ke kertas putih tadi adik-adik seperti ini ya. Hup. Hup. Oke. Telinganya siap kita pasang. Wah, ini bentuk apa ya Kak Riris ya? Pada penasaran kan? Kita tempelkan kiri dan kanan seperti ini ya. Lalu kita buat matanya sebelah kanan dan kiri. Kita buat mulutnya, lalu kita buat kumisnya. Wah, udah kebayang nggak ini bentuknya apa? Terakhir kita buat hidungnya. Sisa origami kita potong berbentuk lingkaran kecil, lalu kita tempel. Topi kelincinya langsung Kak Riris pakai dan langsung foto. Narsis ya Kak Riris. Selamat mencoba di rumah adik-adik. God bless you.